Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Salsa. Jadi kita perkenalan lagi nih ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Apridiadinita dari kelas 12 8 absen 31 SMA Negeri 1 Cepu. Nah, di sini saya akan membuat video ujian praktek yang diperkenankan oleh Pak Kadir selaku guru pembimbing saya matematika tingkat lanjut. Nah, saya mendapatkan bagian untuk membuat videonya itu menjelaskan materi tentang limit fungsi aljabar. Nah, nanti tuh saya akan menjelaskan limit fungsi aljabarnya dari definisi singkatnya dulu, terus metode-metodenya, bentuk-bentuknya, latihan soalnya. Nah, lalu nanti sampai ke limit tak hingga fungsi aljabar. Nanti ada limit tak hingga polinomial, limit tak hingga irasional, limit tak hingga rasional. Simak terus videonya. Nah, kita ke ini dulu ya, limit fungsi aljabar. Saya sudah menyari materi ini dan yang bersumber dari Zenius Matematika. Nah, itu ya. Itu tuh ada nih sumbernya nih di sini ya. Nanti kalian lihat ya, nanti kalian bisa searching lagi. Nah, saya akan menjelaskan tentang sederhananya limit fungsi aljabar itu apa ya. Sebelumnya kalian harus mengerti fungsi fx. Fungsi fx itu fungsi yang lambangnya itu f terus kurung buka x kurung tutup gitu. Nah, limit fungsi adalah suatu nilai yang didekati oleh fungsi fx jika x mendekati suatu nilai tertentu. Nah, ini dari catatan yang saya cantumkan di sini. Kalian lihat dulu yang sebelah kirinya garis ya. Saya menjelaskan yang bagian sebelah kirinya dulu. Nanti akan berlanjut ke sebelah kanannya. Nah, ini kita ke bentuk umumnya limit ya. Nih, limit itu limit x panah A itu x mendekati A. Bacanya gitu, pakai kata mendekati. Fx sama dengan L. L ini tuh nilai limitnya. Nah, bacanya limit Fx x mendekati A sama dengan L. L itu nilai limit, Fx itu fungsi, x mendekati A itu bisa bernilai positif dan negatif. Kalau positif itu dia ke kanan, kalau negatif dia ke kiri. Nah, kita masuk ke teorema dasarnya. Teorema dasarnya itu kayak rumus-rumus umumnya gitu lah ya. Untuk K sembarang bilangan real. Ini contohnya. Limit K x mendekati A sama dengan K. Sebagai contoh ini ya. Jika dia berdiri sendiri atau limit itu berdiri sendiri seperti limit 2 x mendekati 6, itu dia akan hasilnya dirinya dia sendiri. Jadi contohnya nih, limit 6 x mendekati 2 sama dengan 6, dia berdiri sendiri bukan? Nah, seperti itu. Lalu untuk x sama dengan A. Nah, ini x-nya itu dia digambarkan sebagai A ya. Nah, limit x mendekati A itu sama dengan A. Nah, contohnya itu limit x mendekati 2. Jadi x-nya itu kan 2 kan. Jadi 2-nya disubstitusi ke x. Jadi limit x mendekati 2 itu hasilnya 2. Untuk K sembarang bilangan real, limit K fx x mendekati A sama dengan K limit fx x mendekati A. Jadi K-nya dia itu, K kan itu dia sebagai koefisien ya, itu dia ke depan gitu lah, ke depan biar x mendekati A-nya itu disubstitusikan ke fx. Nah, contohnya limit 3x x mendekati 2. Nah, 3-nya ini kan koefisiennya dia tuh bisa ke koefisiennya bisa ke depan. Jadi 3 lim x mendekati 2. Nah, x mendekati 2-nya ini baru disubstitusikan ke x. Nah, jadi 3 lim x mendekati 2, 2-nya disubstitusikan ke x, jadi
kalau dia sudah disubstitusikan ya nilai limitnya ini, nama limitnya itu dia hilang, sudah nggak ada lim berapa gitu, enggak, karena dia udah menggunakan metode substitusi. Nah, jadi 3 dikali 2 sama dengan 6 hasilnya itu. Nah, lanjut kita masih stay di yang bagian kiri ya, bagian kiri garis. Untuk selanjutnya teorema dasarnya itu ada limit fx plus minus gx. Ini artinya dia bisa ditambah bisa dikurang, sama berarti limit fx ditambah gx itu sama aja limit limit fx dikurangi gx. Itu sudah tertera rinciannya. Nah, untuk contoh soalnya itu ada limit 3x plus 6 x mendekati 2. Nah, kan itu ada pertambahan kan, 3x plus 6 dia kan tandanya ditambah, jadi kita pisah, jadi limit 3x x mendekati 2 ditambah limit 6x mendekati 2. Nah, itu dia tuh bukan satu kesatuan, namun dua kesatuan yang harus kita cari masing-masing kan, sesuai rumusnya yang di atas itu ya. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Kan tadi sudah kita pisahkan 3x sama 6 nya, kita langsung substitusi aja x mendekati 2 nya ke dalam x nya. Kalau lim 6x mendekati 2 kan itu dia berdiri sendiri kan, jadi hasilnya ya dirinya sendiri. Kalau limit 3x x mendekati 2 itu 2 nya harus disubstitusikan ke x nya. Dan ingat, kalau sudah menggunakan metode substitusi dia limitnya hilang, jadi 3 kali 2 ditambah 6. 3 kali 2 nya itu harus didahulukan karena dia menurut operasi bilangan kan perkalian pembagian itu harus didahulukan timbang pengurangan sama pertambahan. Jadi 3 kali 2 6 tambah 6 12 gitu. Nah, lalu untuk ke selanjutnya limit fx dikali gx. Nah, ini juga harus dijadikan dua kesatuan, jadi limit fx nya dipisah sama limit gx, jadi limit fx dikali limit gx. Nah, jangan lupa x mendekati a nya. Contohnya itu ini limit x kuadrat x mendekati 2. X kuadrat itu kan berasal dari x kali x kan, jadi x kuadrat. Nah, untuk contohnya itu kalau 6 kali 6 itu kan 36, tapi kalau kalian jadikan pangkat jadi 6 pangkat 2 kan. Nah, seperti itu rumus gambarnya sih. Nah, limit x kuadrat x mendekati 2 itu kita sederhanakan jadi limit x mendekati 2 dikali limit x mendekati 2. Nah, kita masukkan x mendekati 2 nya itu ke x nya ya, jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu kita ke selanjutnya limit gx tidak sama dengan 0, x mendekati a tidak sama dengan 0 itu ini pembagian ya, berlaku untuk pembagian limit. Nah, limit fx dibagi gx x mendekati a itu nanti jadi beda kesatuan, nanti limit fx x mendekati a sama dengan limit gx x mendekati a. Lalu selanjutnya limit fx pangkat n ini nanti semuanya ya, bukan fx nya aja dipangkatkan tapi selimit-limitnya dipangkatkan, jadi limit fx yang mendekati a pangkat n. Terus yang terakhir limit akar fx itu nanti jadi limitnya bakal diakarkan semua ya, limit fx x mendekati a akar gitu. Lalu kita ke ini ya, ke bagian kanan garis. Untuk bentuk tak tentu itu ada 0 per 0, tak hingga, per tak hingga, bla 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 ya, ini tuh. Kalian bisa menyimaknya. Nih, bentuk ini tidak bisa diselesaikan dengan metode substitusi, tetapi bisa diselesaikan dengan pemfaktoran, akar sekawan, dan L'Hopital. Tapi saya hanya menjelaskan metode pemfaktoran dan akar sekawan saja. Untuk L'Hopital saya di sekolah belum cukup menguasai materinya.
karena kebanyakan soal yang saya jumpai itu hanya menggunakan metode substitusi, pemfaktoran, dan akar sekawan. Nah, sebelumnya tadi saya ada bilang kan, menyebutkan substitusi. Nah, itu kalian sudah belajar namanya substitusi lah ya. Tapi kalau kalian mau lagi, kita ulas lagi ya. Nah, untuk metode yang pertama itu metode substitusi. Syaratnya itu jika bentuk pembagi penyebutnya tidak sama dengan 0. Ya nggak boleh sama dengan 0 dong. Nanti 2 dibagi 0, jawabannya apa? Nggak ada. Jawabannya tak tentu. Nah, lalu hasil substitusi bukan merupakan bentuk tak tentu ya. Substitusi itu artinya dia itu menyubstitusikan langsung apa yang dimiliki X ke dalam X. Nah, contohnya nih, limit X kuadrat min 4 per X plus 2, X mendekati 3. Nah, X mendekati 3 berarti kita disubstitusikan. X mendekati 3-nya disubstitusikan kepada X. Lalu kita tulis X-nya tadi kan 3. Nah, 3 kuadrat min 4 per 3 plus 2. Di 5 per 5 sama dengan 1. Begitupun juga yang B itu X mendekati 2-nya dimasukkan ke 3X. Begitu. Lalu kita ke ini. Metode kedua yaitu pemfaktoran. Kalian kelas 12 harus tahu ya metode pemfaktoran itu apa. Walaupun ini materi kelas 11. Nah, pemfaktoran itu biasanya digunakan untuk bentuk tak tentu. Biasanya digunakan jika fx mengandung persamaan kuadrat, tetapi bisa juga digunakan pada pangkat yang lebih besar dari 2. Contohnya x pangkat 3, x pangkat 4, x pangkat 5 itu bisa. Nah, sekarang saya akan menjelaskannya yang persamaan kuadratnya dulu. Ini ada soal limit x kuadrat min 3x per 2x min 6 X mendekati 3. Nah, ini kan bisa difaktorkan kan ya. Difaktorkan yang X kuadrat min 3X, X-nya keluar. X-nya keluar, terus dalam kurung X min 3. Itu kan kalau dikalikan silang jadi X kuadrat min 3X kan. Terus yang bawah 2X min 6 juga 2-nya dikeluarkan jadi X min 3. Nanti kalau dikalikan silang dia jadi 2X min 2X min 6 gitu. Nah, itu kan sama kan, atas bawah itu penyebut dan pembilangnya sama, X min 3, X min 3. Nah, itu kita bisa coret. Kita dapatkan X per 2. Nah, X per 2 ini tadi kan ada limit X mendekati 3. Nah, 3-nya itu dimasukkan ke X, jadi 3 per 2, hasilnya 3 per 2. Nah, begitu. Nah, ini kan kalau kalian lihat ya, jika X sama dengan 3 disubstitusikan ke 2X min 6 akan menghasilkan bentuk tak tentu, sehingga tidak bisa dipakai metode substitusi. Setelah difaktorkan, coret bagian yang sama lalu baru dimasukkan X-nya. Begitu. Kenapa menghasilkan bentuk tak tentu, Kak? Karena kalian substitusikan deh X mendekati 3 itu ke 2X min 6. 2X min 6, X-nya dimasukkan 3-nya dimasukkan ke X, jadi 2 kali 3 itu 6, 6 kurangi 6, 0, 0. X kuadrat min 3X dibagi 0, hasilnya tak tentu, bukan? Nah, jadi kita tidak bisa memperoleh jawabannya dari situ. Begitu. Lalu kita ke akar sekawan ya, metode akar sekawan. Dia itu, akar sekawan tuh dia mengalihkan dengan dirinya sendiri lah ya. Ya gitu. Akar sekawan itu untuk bentuk tak tentu dan nilai limit irasional atau akar. Contohnya itu limit X plus 1 per 1 min akar X plus 2, X mendekati minus 1. Kan ini kalau pakai substitusi, pakai pemfaktoran nggak bisa kan. Kalau pakai substitusi nanti hasilnya 0. Kalau pakai pemfaktoran ini nanti tidak ada persamaan kuadratnya. Nah, kita pakai ke akar sekawan. Akar sekawannya apa? Ya ini dari bagian bawahnya itu 1 min akar X plus 2. Kalau diakarkan sekawan kan dia jadi tambah ya, jadi 1 plus akar X plus 2 per 1 plus akar X plus 2. Nah, gitu. Sekarang kita akan menuju ke soal-soalnya ya. Baik, saya sudah menyiapkan ini beberapa soalnya, tapi tidak saya bahasin semua. Terus
saya akan bahas beberapa soal yang menganut 3 metode tersebut tadi. Kita ke metode substitusi dulu ya, yang untuk kita lihat nomor 5. Limit x pangkat 4 plus x pangkat 3 min 3x kuadrat min 1 dikali x pangkat 3 min 2x plus 3x mendekati 1. Nah, x mendekati 1-nya ini kita langsung substitusikan nih ke x-nya nih. Jadi 1 pangkat 4 plus 1 pangkat 3 min 3 kali 1 pangkat 2 min 1 dikali 1 pangkat 3 min 2 kali 1 plus 3. Nanti hasilnya berapa? Hasilnya adalah minus 4. Terus ke cara yang pemfaktoran kita lihat nomor 9. Limit 2x kuadrat min x min 1 per 3x kuadrat min x min 2 x mendekati 1. Nah, kita bisa faktorkan ya. Jadi dua yang pembilangnya 2x kuadrat min x min 1, 2x min 1 nya kan bisa keluar. Terus 2x plus 1 kali x min 1 itu adalah hasil pemfaktorannya. Terus 3x kuadrat min x min 2 itu kita faktorkan jadi 3x plus 2 kali x min 1. Nah, x min 1 kan ini bisa dicoret-coret. Terus kita mempunyai limit 2x plus 1 per 3x plus 2 x mendekati 1. Terus kita bisa substitusi dan hasilnya adalah 3/5. Lalu kita ke soal nomor 13, dia itu dengan menggunakan metode akar sekawan. Nilai dari limit 4 min x per 2 min akar x itu kita pakai metode akar sekawan dengan mengalihkan sekawannya, yaitu 2 min akar x. Jadi 4 min x per 2 min akar x dikali 2 plus akar x per 2 plus akar x. Nah, jadi 4 min x dikali 2 plus akar x kan itu 4 min x 2 dikali 2 plus akar x. Nah, 2 min akar x dikali 2 plus akar x kan itu jadi 4 min x. Nah, 4 min x nya ini itu bisa kita coret. Terus kita tinggal punya 2 plus akar x. Nah, x mendekati 4 nya kita substitusi jadi 2 plus akar 4, 2 plus 2 sama 4. Begitu. Lalu kita masuk ke limit tak hingga fungsi aljabar ya. Ini saya akan jelaskan definisi singkatnya dulu. Limit di tak hinggaan. Dalam matematika terdapat simbol ini, infinity ini dibaca tak hingga untuk menyatakan suatu bilangan yang sangat besar. Sebaliknya ada simbol negatif tak hingga, dibaca negatif tak hingga untuk menyatakan suatu bilangan yang sangat kecil. Simbol tak hingga tidak menunjukkan ke suatu bilangan tertentu, tetapi simbol tak hingga dapat dioperasikan dengan operasi tertentu. Nah, tak hingga tambah tak hingga, tak hingga. Tak hingga kali tak hingga, tak hingga. Namun hati-hati dengan operasi pengurangan dan pembagian tak hingga. Nah, tak hingga kurangi tak hingga itu artinya tak tentu. Jika tak hingga yang pertama lebih besar dari tak hingga kedua, hasil tak hingga kurangi tak hingga itu positif. Jika tak hingga yang pertama lebih kecil dari tak hingga kedua, hasilnya tak hingga kurangi tak hingga itu negatif. Ada beberapa kemungkinan hasil tak hingga dikurangi tak hingga. Oleh karena itu, tak hingga dikurangi tak hingga dikatakan tak tentu. Nah, begitupun juga oleh tak hingga dibagi tak hingga, hasilnya itu tak tentu. Dia bisa negatif, dia bisa positif. Nah, sifat-sifat limit di tak hinggaan itu yang pertama ada untuk n bilangan bulat ganjil, maka limit x pangkat n x mendekati tak hingga itu sama dengan tak hingga, dan limit x pangkat n untuk x mendekati minus tak hingga itu hasilnya minus tak hingga. Yang kedua untuk n bilangan bulat genap, maka limit x pangkat n x mendekati tak hingga itu hasilnya tak hingga, dan limit x pangkat n untuk x mendekati minus tak hingga itu jawabannya tak hingga. Lalu untuk n bilangan asli, maka limit 1 per x pangkat n x mendekati tak hingga itu hasilnya 0, dan limit 1 per x pangkat n x mendekati minus tak hingga sama dengan 0. Nah, kita lanjut untuk limit tak hingga polinomial. Cara menentukannya itu adalah
Yang pertama, tentukan variabel berpangkat tinggi pada fungsi polinomial tersebut. Kedua, faktorkan fungsi polinomial dengan mengeluarkan variabel berpangkat tinggi. Terus yang ketiga, gunakan sifat-sifat limit di tak hingga untuk menentukan nilai limit fungsi polinomial tersebut. Nah, ini tentukan limit 5x pangkat 6 min x pangkat 4 plus 9 x mendekati negatif tak hingga. Nah, kita tahu pangkat tertingginya itu adalah x pangkat 6. Jadi kita keluarkan pangkat tertingginya, limit x pangkat 6 kurang. Tadi kan x pangkat 6 nya udah dikeluarkan, jadi koefisien 5x pangkat 6 itu tinggal 5. Nah, yang untuk x pangkat 4 itu jadi negatif min 1 per x pangkat 3. Karena apa? Karena x pangkat 6 dibagi x pangkat 3 itu kan nanti hasilnya x pangkat 4. 5 dikurangi x per x pangkat 1 per x pangkat 3 ditambah 9 per x pangkat 7. Karena 9 itu sebagai konstanta, dia nggak punya variabel x nya, jadi dia tetap stay, dia pangkat 7 karena 6 dibagi x pangkat 7 itu adalah 1 gitu. Nah, x pangkat 6 nya kita keluarkan, jadi limit x pangkat 6 x mendekati negatif tak hingga, dan begitu pun seterusnya seperti ini, dijelentrehkan satu-satu. Nah, kita tahu tadi kalau limit 1 per x pangkat n x mendekati tak hingga itu hasilnya adalah 0. Jadi kita isi 1 per x pangkat 3, 9 per x pangkat 7 itu 0, 0, 0. Jadi limit x pangkat 6 x mendekati min tak hingga, kita lihat lagi ini ya. Kita lihat lagi sifat-sifatnya. Kalau dia untuk yang B, untuk n bilangan bulat genap itu kan dia x pangkat n x mendekati min tak hingga, kan dia hasilnya tak hingga ya. Tak hingga dikali 5 min 0 tambah 9 kali 0 itu hasilnya tak hingga, kali 5 hasilnya tak hingga. Begitupun soal yang satunya nih, sama saja. Lalu untuk limit tak hingga rasional, ini langkah-langkahnya itu tentukan variabel berpangkat tinggi pada penyebut fungsi rasional tersebut. Bagilah pembilang dan penyebut pada fungsi rasional dengan variabel berpangkat tertinggi tersebut. Gunakan sifat-sifat limit di ketakinggaan untuk menentukan nilai limit fungsi rasional tersebut. Kita langsung ke latihan soalnya. Ini sini saya memberikan soal tentukan nilai dari limit 2x pangkat 4 plus 3x kuadrat per 5x pangkat 4 plus 1 x mendekati tak hingga. Nah, kalau kita masukkan tak hingganya semua kan nanti kita akan menghasilkan limit tak tentukan. Nah, ini kita dengan cara membagi variabel berpangkat tinggi. Nah, variabel berpangkat tingginya kan x pangkat 4 kan, berarti dikalikan sekawannya, jadi dikalikan 1 per x pangkat 4 per 1 per x pangkat 4 ini. Nanti kita akan menghasilkan 2 per 5. Untuk cara cepatnya itu kita ini aja, lihat pangkat tertinggi pembilang dan penyebutnya kan sama, jadi kita ambil koefisien pangkat tertingginya, jadi 2 per 5. Jadi cara cepatnya adalah seperti itu. Lalu untuk soal selanjutnya ini kita sama, tetap mengalihkannya dengan pangkat tertinggi 2x pangkat 4 plus 3x pangkat 2 per 5x pangkat 5 per 1 x mendekati tak hingga, kita kalikan dengan 1 per x pangkat 5 per 1 per x pangkat 5, nanti menghasilkan 0. Nah, cara cepatnya itu, jika pangkat tertinggi berada pada penyebut, maka nilai limitnya adalah 0. Nah, ini kan 5x pangkat 5, pangkat tertingginya kan x pangkat 5 ada di penyebut, maka hasilnya adalah 0. Nah, kalau jika pangkat tertinggi berada pada pembilang, nilai limitnya adalah tak hingga atau min tak hingga gitu. Nah,
Terus kita ke limit tak hingga irasional. Langkah-langkah mencarinya. Langkah-langkah menentukan limit fungsi berbentuk limit fx min gx dengan fx dan gx berbentuk irasional adalah sebagai berikut. Tes limit jika hasilnya sama dengan tak hingga kurangnya tak hingga, lakukan cara yang kedua, lakukan proses perasionalan, yaitu dengan mengalihkan sekawan sehingga terbentuk itu. Kemudian lakukan proses tersebut menyelesaikan bentuk rasional. Nah, untuk contoh soalnya itu ada seperti berikut. Limit akar 9x min 2 dikurangi akar 9x plus 1. Ini dikalikan sekawannya ya, jelasnya. Karena seperti itu, kita kalikan sekawannya, yaitu akar 9x min 2 plus akar 9x plus 1 per akar 9x min 2 plus akar 9x plus 1. Kita mendapatkan hasilnya 0. Nah, cara cepatnya itu kita lihat ini aja deh, koefisiennya aja deh. Koefisien pangkat tertingginya itu 9x kan. Sebenarnya juga 9x, sama kan. Jadi kayak 9 kurangi 9 itu berapa? 0. Itu cara cepatnya, seperti itu. Nah, ketentuannya tuh ini. Untuk jawabannya itu, untuk negatif tak hingga itu, untuk akar A lebih kecil daripada akar C. Nah, untuk 0 itu akar A sama dengan akar C. Dan untuk tak hingga itu, untuk akar A lebih besar daripada akar C. Seperti itu. Lalu, untuk selanjutnya, untuk model limit tak hingga irasionalnya selanjutnya, ini bentuknya persamaan kuadrat ya. Limit 4x kuadrat, akar 4x kuadrat plus x plus 3 dikurangi akar 3x kuadrat plus 2x plus 5 x mendekati tak hingga. Nah, ini kita seperti biasa, kalau mau cari yang lebih detail kita harus mengalihkan dengan akar sekawannya, yaitu akar 4x kuadrat plus x plus 3 ditambah akar 3x kuadrat plus 2x plus 5 per akar 4x kuadrat plus x plus 3 ditambah akar 3x kuadrat plus 2x plus 5. Pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Nah, nanti kita akan menghasilkan tak hingga. Nah, cara cepatnya ini, karena ini kan 4x sama 3x itu kan lebih besar 4x, jadi dia hasilnya adalah tak hingga positif. Nah, ini untuk kriteria cara cepatnya itu, untuk persamaan kuadrat itu, untuk yang negatif tak hingga itu, untuk A lebih kecil dari B. Nah, untuk B min G per 2 akar A itu untuk A sama dengan B. Untuk tak hingga itu untuk A lebih besar dari B. Nah, seperti itu. Nah, materi yang saya sampaikan telah usai karena menurut saya materi yang saya sampaikan ini untuk materi per subbabnya sudah saya sampaikan secara detail, dari metode-metodenya hingga limit tak hingganya, hingga penyelesaiannya, hingga contoh soalnya, hingga cara cepatnya sudah saya sampaikan. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata, tolong dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa saksikan YouTube channel aku lagi ya, dengan nama SAL Salsa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.